Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali ya para pejuang cuan. Gimana keadaan kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan buat kalian sukses semua. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat teman-teman semua ya, buat rekan-rekan semua tetap semangat dan selalu kurangi sambat. Ingat, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman, dimana kalau kita lihat bersama-sama ya untuk perkembangan daripada sektor kripto. Kali ini teman-teman ya, kita melihat untuk parameter harga ya, untuk parameter harga daripada Bitcoin dan kawan-kawan hari ini teman-teman ya, ketika video ini dibuat memang dalam kondisi ya kurang bagus teman-teman ya. Walaupun ada beberapa altcoin yang masih bullish teman-teman, cuman di sini didominasi dengan warna merah sebenarnya seperti itu. Karena apa? Koreksi yang dialami oleh Bitcoin itu sendiri. Sedangkan dari sektor meme bagaimana? Kita lihat teman-teman ya untuk perkembangan daripada sektor meme. Untuk top coin sendiri teman-teman ya, lihat sendiri. Untuk top coin sendiri seperti Shiba ya, Dogecoin, PP, Wave, Bong ini mengalami koreksi. Oke. Untuk top meme ya, Shiba, PP, Dogecoin, Wave ya, Bong, Floki, Bread ini mengalami koreksi. Jadi kalau kita mengacu pada sektor meme ya sekitar 90% ini dalam kondisi koreksi teman-teman kalau kita mengacu pada sektor meme. Sedangkan kalau kita melihat untuk parameter altcoin 1 sampai 10 ya mayoritas masih dalam kondisi merah merona-rona. Akan tetapi di sini teman-teman ada sedikit informasi yang cukup mencengangkan. Mungkin kalau ini benar-benar terjadi terhadap kinerja SRP teman-teman, kalian pasti akan pensiun semua ya. Yang punya ya lumayan banyak SRP pasti kalian pensiun teman-teman. Cuman yang punya 50, 20 ya kalian akan profit teman-teman ya, full senyum pokoknya kalau memang ini benar-benar terjadi gitu ya. Apa maksudnya Bang? Kita langsung bahas. Nah, jadi ada dua informasi teman-teman. Yang pertama di mana Ripple vs SEC. Oke, putusan Hakim Torres menjadikan Ripple sebagai ujian bagi industri kripto lainnya. Nah, Ripple vs SEC, keputusan terbaru Hakim Torres menjadi presiden ya bagi Coinbase dan tuntutan hukum lainnya. Keputusan ini juga memberikan ujian Ripple bagi industri kripto. Nah, jadi di sini teman-teman ya, Ripple vs SEC teman-teman ya, gugatan hukum yang berlangsung lama antara pemimpin kripto Ripple dan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat hampir berakhir. Karena apa? Pengadilan memerintahkan Ripple Labs untuk membayar denda perdata sebesar 125 juta US dollar, yang dimana ini dianggap kemenangan oleh Gering House ya teman-teman ya, dianggap kemenangan oleh dia ya. Kenapa? Karena di sini teman-teman ya, denda yang dijatuhkan itu jauh lebih kecil yang diajukan oleh SEC sebesar 2 miliar dolar teman-teman, yang dimana oleh badan pemerintah dapat membalikkan keadaan yang menguntungkan perusahaan kripto dalam pertempuran hukum. Karena apa? Uji coba Ripple untuk industri kripto. Nah, Ripple vs SEC presiden utama untuk gugatan kripto lainnya. Nah, dalam laporan pada tanggal 14 Agustus kemarin teman-teman ya, Bloomberg menegaskan bahwa hasil dari kasus Ripple dapat membentuk masa depan kasus kripto dan sengketa hukum lainnya. Gugatan hukum Binance, Coinbase dan Consensnya ya kini memiliki presiden ya yang kuat untuk menyelesaikan konflik antara para pihak dan keputusan dalam sebagian kasus seperti penjualan terprogram dan penjualan sekunder kripto. Salah satu kasus hukum yang paling banyak disaksikan dalam dunia kripto berakhir setelah Hakim Torres mengeluarkan kemenangan parsial untuk kedua belah pihak. Hakim Torres memerintahkan Ripple Labs untuk membayar denda perdata sebesar 125 juta US dollar, bukannya 876 juta US dollar. Hakim juga mendukung terdakwa karena ia menolak 876 juta US dollar sebagai ganti rugi dan 198,1 juta US dollar sebagai bunga pra putusan yang diminta oleh SEC dan dalam kasus Ripple vs SEC. Namun hakim memutuskan mendukung Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat. Ripple Labs dilarang menjual sekuritas yang tidak terdaftar berdasarkan bagian 5 Undang-Undang Sekuritas tahun 1933. Akan tetapi perusahaan tersebut masih dapat melakukan penjualan sekuritas XRP dengan pernyataan pendaftarannya gitu loh teman-teman ya. Dan di sini Ripple CLO ya, Stars Alderoty pada tahun 2020 meramalkan bahwa gugatan SEC terhadap perusahaan tersebut akan membawa kejelasan bagi industri kripto. Alderoty bahkan mengutip, "Selamat tinggal uji Howie, halau uji Ripple." Mantap jiwa ya. Nah, yang berikutnya XRP to $8. Analytics says you have missed of FEU down open long position. Mantap jiwa. Apa maksudnya? Kita artikan.
Nah, jadi di sini maksudnya SRP ini ke 8 dolar. Analis mengatakan Anda telah mengacaukan jika Anda tidak membuka posisi panjang atau long, open posisi long ya teman-teman, long term gitu ya. Nah, kalau ke 8 dolar ini sangat-sangat masuk akal teman-teman. Kalau ke 100.000 dolar ya, kalau untuk saat ini belum masuk akal. Itu akan masuk akal ketika apa? Si Ripple ini mampu mengakuisisi ya 1-10% daripada transaksi Swift. Ya, itu baru masuk akal kalau SRP ke 100 dolar, bahkan di atas 100 dolar, teman-teman. Karena apa? Karena untuk mengakuisisi 1% aja harga SRP bisa melambung nantinya, apalagi 1-10% gitu, teman-teman ya. Nah, jadi ini harga yang sangat relatif possible, teman-teman, untuk harga SRP. Nah, analis teknis Lucky Chart Apple ya berpendapat bahwa pelaku pasar yang gagal membuka beberapa posisi long pada XRP mungkin harus menyalahkan diri mereka sendiri. Dalam postingan terbaru, analis yang banyak diikuti ini menyampaikan bahwa pendekatan investor terhadap XRP selama 6 bulan ke depan dapat berdampak signifikan pada status keuangan mereka. Secara khusus, Lucky Chart menekankan bahwa pedagang XRP dapat memperoleh keuntungan yang mengubah hidup dari XRP sebelum tahun 2024 berakhir. Nah, berarti mungkin di kuartal ketiga gitu teman-teman ya. Bukan kuartal ketiga, kuartal keempat gitu ya. Oleh karena itu, ia memperingatkan bahwa pelaku pasar aktif yang pada akhirnya gagal membuka cukup banyak kontrak jangka panjang untuk XRP sebelum harganya mencapai di area 8 dolar akan mengacaukannya. Nah, sentimen ini menyoroti antisipasi analis terhadap kenaikan XRP yang bersejarah sebelum tahun berakhir yang berpotensi mencapai puncak baru di 8 dolar. Amin teman-teman ya. Bagaimana XRP akan mencapai ke 8 dolar meskipun Lucky Chart Apple memiliki perkiraan optimis untuk XRP, ia gagal memberikan apa? Alasan spesifik ya di balik prospek yang optimis untuk beberapa bulan ke depan. Nah, akibatnya para komentator terus mempertanyakan bagaimana tepatnya XRP dapat mencapai ke range harga 8 dolar. Seorang individu mencoba mengisi kekosongan tersebut dengan menyatakan bahwa lonjakan harga XRP sering terjadi menjelang akhir bull run ya. Ketika cenderung mengejar kapitalisasi pasar Ethereum, menurut komentator ini nilai XRP dapat naik antara 8 dan 9 dolar jika pola ini berulang kembali, di mana menariknya teori pendukung ini didukung oleh data historis selama siklus 2016 sampai tahun 2017, di mana XRP masuki fase bullish menjelang akhir dari masa bull run. Ketika Bitcoin dan mata uang kripto lainnya telah mencapai titik tertinggi sepanjang masa, dalam waktu kurang dari 4 minggu, harga XRP meroket dari sekitar 0,24% pada bulan Desember 2017 ke titik tertinggi sepanjang masa di area 3,84 dolar pada tanggal 4 Januari 2018. Selama periode ini XRP melampaui Ethereum dalam market cap ya. Pada dasarnya komentar berapa bahwa XRP akan mengulangi rally yang terlambat ini dan berpotensi mencapai angka 8 dolar ya. Nah, yang saya bilang teman-teman, mungkin kalau kalian punya di kisaran ratusan ribuan ya, entah 500.000, 2.000 gitu teman-teman ya. Kalau benar harganya bisa ke 8 dolar ya, saya kira kalian akan pensiun ya teman-teman ya. Mungkin yang notabene kalau kita punya di bawah 100, entah 20, 30, 40, 50 teman-teman ya. Ya kita juga akan mengikuti apa ya, pendapat yang cukup signifikan. Kita full senyum teman-teman ya, karena kita punya sedikit ya, tinggal kalian kalikan aja nanti ya. Kalian punya 20 token XRP, kalikan 8 berapa ya, ketemunya berapa ratus gitu teman-teman ya, 100 kah 200 kah gitu teman-teman ya. Kalian punya 30, kalian kalikan. Nah ya, jadi modal sedikit ya, kalau kita bersabar pasti akan cuan. Tapi kalau kita nggak sabar ya udah, karena gini teman-teman mindsetnya, kita modal kecil teman-teman ya, menginginkan keuntungan besar ya, kita harus bersabar. Beda pula dengan mereka yang modal gede ya, dengan kenaikan sedikit aja udah bisa mengalami cuan maksimal. Dan semoga nilai ini teman-teman yang menurut saya sangat possible, semoga memang benar-benar bisa tercapai di akhir tahun ini ya, paling lambat tahun 2025 lah ya, di awal-awal Januari gitu ya. Oke, mungkin ini dulu, tetap disclaimer dan salam cuan.